الفاتحة بنيتك قبول إلى حضرة كل سلم أمر وصل إحسان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وبجاه سيدي ولدي أدنان جميعا لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الاستدعاء أبي يزيد البسطامي وإلى روح قطب ماكم الشيخ عبد الكريم الجيلاني وإلى روح محمد سمن بن عبد الكريم السمن المدني وإلى روح قطب الولاة الشيخ محمد رشاد بن عبد الوهاب بن البنجري وإلى روح شيخنا كيجي كشف الأنوار بن حجي إسماعيل وإلى روح شيخنا كيجي أنشارني عارف وخصوصا إلى روح شيخنا مربي روحنا هاشم محمد زيني بالعبد الغني سكمبل ماتا برابي سير النبي وآل النبي وامددنا بمدادهم وامددنا بمدادهم وامددنا بمدادهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala subhanahu wa ta'ala bil qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر أولياء تنزيل رحمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kita dikumpulkan oleh Allah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan rutin pembacaan sittat durar, pembacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita membaca salawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kita semua mendapatkan keberkahan-keberkahan. Wabil khusus nantinya harapan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, qarabat tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Yang di minggu kemarin kita membaca manaqib daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di malam hari ini karena ada niat daripada yang punya niat, yang punya hajat, minta dibacakan manaqib daripada Tuan Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim Al-Madani. Mudah-mudahan dengan kita mengabulkan hajat saudara kita, hajat-hajat kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia kita dan hajat-hajat akhirat kita. Amin. Orang itu kalau masih hidup tuh pasti ada hajat, ada keperluan. Mudah-mudahan tadi dengan mengabulkan hajat, hajat kita dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kayak hajat yang belum diisi rumah, mungkin ada keinginan hendak punya rumah, mudahan kabul. Yang belum haji, belum berumrah, sama mudahan kabul. Yang belum berbini, yang belum, mudahan kabul.
Yang sudah bebini belum beranak, hajat pasti orang kawin itu pasti anak beranak. Ada dak ya omong ini beranak ada bulih. Nah, mudahan diberi anak. Nang sudah diberi anak, mudah-mudahan anaknya dijadikan oleh Allah yang soleh-soleh. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang mengabulkan hajat-hajat saudaranya, maka hajatnya pun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jar guru bahari di sekolahan nyawa tunang kalau hendak mengabulkan hajat orang pasang niat mudahan hajatku kabul juga. Itu. Jadi umpama hendak mengabulkan hajat orang tulak undangan tuh ngabulkan hajat tuh. Dengan berkah aku mengabulkan hajat, mudahan hajatku kabul juga. Apanya hajat kita? Itu pasang niat. Bikadri niyah, dengan kadar niat, sekadar itu juga nanti dia akan mendapatkan. Nah itu, jadi pasang aja niat tuh. Banyak-banyak. Niat nang baik-baik tapi kan. Nah. Kalau kita mendengar daripada membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini sering sudah. Bahkan kita mungkin ada yang hafal, setengah hafal. Mun mendengar suara jurang Tuan Guru Tuha, so jurang nih. Suara anu nih, pengaruh akhir tahun. Orang biasanya payat aja di bulan Maulid kah, atau pakai suara di bulan Isra Mi'raj kah, burak rancak tirabang juga. Ini kada angin, kada hujan, apa payatnya. Jadi kalau kita mendengar atau membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman sering sudah, tapi insya Allah tidak menutup dan tidak menghalangi, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi وجذبه منه إليه بسبك العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به أسميه من أسرار ربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجده الملك بأبي سوري. Allah Subhanahu wa taala menjadikan wali-walinya diberikan keistimewaan. Kalau nabi-nabi kita kenal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan mukjizat, wali-walinya pun ada mempunyai keistimewaan yang dinamakan karamah. Jadi wali-wali itu diberi Tuhan keistimewaan karamah. Walaupun wali-wali itu bukan tujuan untuk mendapatkan karamah. Bahkan wali-wali itu takutan benar dengan karamah. Karena karamah itu hanya ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang mereka si wali tadi khawatir kalau dengan sebab karamah itu nanti akan putus untuk menuju hasil mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik kita ini mungkin hendak bakaramat ya, kalau hendak benar bakaramat ya. Kalau orang wali itu takutannya. Kenapa? Karena bila inya ada mempunyai karamat, nanti bisa jadi fitnah. Nah, kalau menutup aurat itu wajib dikatakan wasitrul karamah aujab. Menutup karamat itu hukumnya wajib. Amun orang tahu ya tahu wae. Tapi menutup aurat itu hukumnya wajib. Tapi menutup karamah itu bagi wali nih. Kita nih ngisahakan aja panglah. Kita nih ulun nih kada wali lah, mengisahkan aja mengisahkan. Makanya baca manaqib tadi, baca manaqib kalau nih artinya membaca manaqib, artinya mengisahkan orang. Kalau menutup aurat itu hukumnya wajib, tentu dengan batasan aurat masing-masing. Bagi laki-laki auratnya baina surrah wa rukbah. Aurat laki-laki itu mulai dari lutut pusat wajib ditutupi. Nah, nang sudah akil balik tapi lah. Nah, jadi nang sudah akil balik tuh jangan berjalan tuh keluar masuk tuh lintuh tongol-tongol. Olah tongol-tongol. Anu kan apalagi besimpak berjalan tambahnya Kasihan nama lihat.
Kami pernah melihat di pinggir sungai di kampung ya, aja juga di pinggir sungai, bro, di pinggir makam. Mandi besimpak. Besilawar aman. Simpak kalau itu. Simpak juga lah orangnya. Hah? Yaitu menutup aurat itu wajib dan menutup karamat itu lebih wajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sunnatullah, dan di dalam Al-Qur'an juga dikatakan wali-wali itu diberi Tuhan karamah, tapi si wali tadi bukan itu tujuan. Ada kisah orang ini tujuannya hendak mencari karamah yang dikatakan khalikul adat, supaya nang menyalahi adat juga toh. Hendak mencari karamah. Kisah nih lah. Lalu suatu malam dia ceritanya seseorang ini tadi turun ke Jamban. Kebetulan anak pas anu pandit banyu itulah pandit. Orang ini turun ke pinggir sungai ke Jamban, tapi tak kena pandit banyu. Ini ada pasang pandit tuh kan, surut banyu nih. Nah, rupanya qada hajat. Paham pian kalau qada hajat di Jamban itu. Waktu itu memang bulan sedang remang-remang, cahaya bulan nih. Habis qada hajat kan apakah melihat ke bawah berjalan anu nih yang dikeluarkan tadi. Apa mai kalau pian. Namun disambet ada asa di zaman mendengar enak ingatan tuh makan semangka. Berjalan lalu heboh cepat bebesuh naik ke rumah babar ron bini. Mamanya aja, karamatku sudah menimbul aja. Karamatku sudah menimbul mamanya aja. Mamanya kenapa? Tahu kan ya, aku tadi tang Jember berjalan tahikunya. Nah, kadang lu jar mamanya. Asa mustahil. Ada mustahil aja guru. Ada mustahil lagi mustahil. Kalau mustahil tuh lebih daripada mustahil tuh. Ada percaya aku jenam bini. Nah, kada percaya coba lihat aja. Ringkas kata dilihati. Meyakinakan. Bisa ngusintar lagi melihati. Sekali disintari jir guru arau tahirai kukura. Inya tadi gara-gara itu tadi. Nah, itu. Jadi orang-orang wali itu diberikan oleh Allah karamah. Karamah itu pun dia hanya sekedar hiburan untuk mereka yang diberikan oleh Allah. Karamah itu termasuk di situ orang wali itu ada mempunyai misalnya kasab. Nah, kasab itu kan istimewaan tuh. Kayak kasab belahan lah, kasab. Kasab itu jar, ini kisah aja panglah ulun ini kan ada ahlinya benar juga. Kasab itu ada kasab nangarannya kasab hissi. Ada juga ngarannya kasab itu ngarannya kasab ma'nawi. Nah, orang wali itu diberi Tuhan karomah, keistimewaan seumpama kasab. Tapi kasab tadi ada dua macam. Ada kasab hissi, ada kasab ma'nawi. Kasab hissi itu orang wali itu bisa diberikan oleh Allah seperti dia bisa berjalan di banyu. Wah, ada orang wali bisa berjalan di banyu. Ada orang wali itu dia bisa tirabang di udara. Ada orang wali itu bisa berhilang. Diberi Tuhan tadi keistimewaan. Ada juga yang ngaran kasab tadi mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, karamat juga ngarannya cuma berupa kasab, tapi kasabnya tadi ada dua macam itu. Nah, kasab yang seperti ini atau karamah yang seperti ini itu ditakuti oleh mereka aja. Ditakuti. Kenapa? Karena bisa jadi fitnah. Bisa jadi ujian, bisa jadi cobaan. Seperti itu. Nah, adapun kasab maknawi, nah ini termasuk istiqomahnya mereka di dalam hal-hal yang baik. Istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan itu ngarannya kasab maknawi. Jadi jar guru, kalau orang tuh misalnya sudah meyakini bahwa guru itu wali atau tuan guru itu wali, jangan lagi sudah mencari-cari karamah nang menyalahi adat itu, lihati ke istiqomahan sidin. Karena istiqomah itu salah satu daripada karamah sudah. Sesuai dengan hadisnya Rasulullah,
Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu aja malah lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqomah dalam kebaikan. Nah, itu. Begitu juga Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani, beliau ini juga seorang walinya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah karamah-karamah. Nah. Yang dikhabarkan oleh Mufrin Ibn Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar di sini ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega sangat hitam. Mega itu tahulah, awan di atas. Kemudian kata beliau, turunlah angin topan. Angin topan tuh tahulah, angin deres. Nah, ya seumpama angin beliong lah. Jadi guru sekumpul mau angin beliong ngarakan aja sih dia. Nah beliong kan, mau angin kana baru kan. Hingga kapalku kata beliau hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut. Artinya takutan benar. Maka aku berdiri di haluan kapalku. Lalu aku berteriak kata beliau sehabis-habis suaraku, ya Saman 3 kali ya Mahdali. Maka tiba-tiba aku lihat ada orang yang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seseorang memegang di sebelah kanan dan seseorang memegang di sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkah 2 orang itu. Kata beliau, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Ini karamah daripada Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Biasanya kan kita membaca di mukaddimahnya aja, di mukaddimah lah, di tabiat beliau seperti apa, di wasiat beliau, kita tahu aja itu. Jadi kita sambung ke atas sedikit karamahnya, langsung karamahnya aja, istilahnya langsung patikamannya aja. Patikaman itu artinya langsung intinya aja gitu. Tapi kita ingatlah, jangan memandang orang wali itu kita hanya melihat karamahnya aja. Namun kata para ulama, lihati awal bidayah mereka. Janganlah engkau memandang seseorang itu awalnya, janganlah engkau kalian itu memandang di akhirnya tanpa memandang di bidayahnya, nihayahnya aja. Artinya majaharatnya si anu tuh bakar rahmat, tapi orang kayak apa? Kalau Tuan Syekh Muhammad Samman ini kita lihat di atas yang biasa kita dengar, beliau itu seperti apa? Beliau orangnya ahli ibadah, beliau orangnya gini kan. Dari itulah awal dahulu perjalanan mereka, perjalanan beliau, sehingga mempunyai keistimewaan itu. Cuma karena kita malam ini hanya mengambil tabarukan, ngambil keberkahan, langsung aja membaca daripada karamah-karamah beliau. Nah sedikit lagi, belum jam 10 juga, kada ada jual bulat lagi kalau ampihan lah. Kalau biasanya masih ada kah bulat? Masih kah? Final kah? Final. Tapi jual lo bubuhan asing juga main Maroko kada tabuan. Umpat namanang aja. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Samman, yaitu yang dihabarkan oleh seseorang laki-laki yang soleh, lagi zuhud, yang nama beliau adalah Maulana Syekh Idris At-Takaki. Ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss, kata beliau, untuk pergi ke Baitullah, berhaji ke Baitullahil Haram dan ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku, kata beliau, terdampar di atas karang hampir pecah. Maka aku serulah 3 kali, ya Saman, ya Saman. Maka dengan berkah karamah Tuan Syekh Muhammad Samman, turunlah kapalku dengan tenang dari atas karang itu. Padahal kata beliau, tiada ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Kan bahari itu kan kita mendengar cerita dari orang tua-tua dulu itu sering juga. Artinya orang bahaji itu bakapal kan bahari. Bakapal. Sehingga ada cerita daripada salah seorang walinya Allah di negara yang Syekh Syihabuddin yang dikenal dengan
kubah Surgituan itu nah. Yang di negara hulu sungai. Negara itu terbagi antara hulu sungai selatan Kandangan dengan hulu sungai utara Muntai. Terbagi ada perbatasan. Tapi sambetannya negara juga daerah Daha situ. Daerah Pasungkan, daerah Paharangan, Paitikan. Situ ada ngaran kampung Paitikan. Karena orang di kampung situ banyak begaduhan itik. Bilang beberataan itik. Jadi kampung Paitikan, desa Paitikan. Itik itu artinya bebek. Kampung Paitikan, ada daerah kami itu kecamatannya, daerah kami itu Bebirik. Jadi Amuntai masuknya. Yang akhir-akhir ini mereka hendak memisahkan diri menjadi Kabupaten Daha. Kabupaten Daha. Karena ini merasa mampu, bang banyak situ ini sawit apa segala macam. Sampai ada yang dinamai itu Pulau Hijau. Pulau Hijau itu karena banyak tadi sawit tumbuh-tumbuhan hijau. Hendak memisahkan diri menjadi Kabupaten Daha. Udah kayak Paringin juga kan, Paringin itu kan merasa mampu dulu berpisah loh Muntai. Ada akun naginya, hendak maulah seorang, hendak maulah seorang kabupaten seorang. Nah di situ di kubah Surgituan itu yang beliau itu sendiri, Syihabuddin Abu Tahir itu nah. Bahari aja kisahnya si Din tuh naik haji bak kapal. Pada suatu ketika waktu itu aja katanya diceritakan itu masyhur ceritanya itu, bahkan juga diceritakan ada biografi beliau. Ketika di tengah laut kapal itu mogok, lalu diadakanlah undian. Diadakan undian. Siapa yang membawa sial kalau bahasa kitanya itu akan ditinggal. Di pinggir laut, ditinggal harus dibawa. Ringkas katanya pas kanan Sidin. Jadi ditinggal Sidin di waktu berhaji. Daerah laut mana ada disebutkan situ ceritanya. Cuma namanya Allah hendak menimbulkan, hendak memasyhurkan ada aja sebabnya lah. Lalu beliau bertemu dengan Nabi Allah hadir. Empat Nabi hadir. Bahajinya. Ada 4 waktu bahaji lawan kawan. Di Makkah. Buli ke kampung tadi dulu Sidin ya hibuh orang di kampung. Kada percaya. Mbah kawan yang datang bahaji tadi. Nyar percaya. Pada Sidin tuh bujur-bujur di Makkah. Nah, ya orang yang ke negara itu tahu tuh kubah Surgituan. Situ yang masyhur daerah negara itu ada 3 kubah. Kubah Dingin, kubah Surgituan dengan kubah Habib Ibrahim Negara Sungai Mandala itu. Yang masjidnya Masjid Jami Ibrahim itu. Habib Ibrahim itu bersatu sekali dengan Habib Zain Martapura yang salah satu sekali. Itu murid langsung daripada Sahibul Maulid. Dari Hadramaut asli dari sana. Jadi satunya di negara, untung daerah kami satunya. Satunya di Matapura. Habib Zain Al-Habsyi. Orang kadang di Matapura tuh ada yang kada tapi tahu di kubah Habib Zain itu. Ada yang masyhur kali tunggu irang kan di Keraton guru sekumpul kuitan guru sekumpul Dato Kalampayan lo Gabang Kampung Melayu ya janang salane arif dengan Kaspol Anwar. Padahal di Matapura itu betuyuk beribu makam-makam wali. Juga jarang orang itu ziarah guru sekumpul di Karangan Putih. Karangan Putih itu banyak ulama situ. Termasuk almarhum Guru Rafi'i yang dahulu kami sempat belajar lawan Sidin satu mat. Habis itu Sidin tidak ada lagi. Kalau yang di Tunggulirang tuh yang masyhurnya kan yang bukan Guru Rasad, Husain Kadri. Jadi kalau hendak tuh ziarah ke sana itu nyaman bisa beda motor. Umpamanya bertahan penyurangan aja kah misalnya seminggu bertahan di Matapura khusus ziarah aja tapi surangan aja mun banyak enak alih kan rame lambat nyaman ziarah surangan sepeda motor tulak kemana karena malam-malam nah mana manutiin nang di pedalaman tuh nah. Namun yang sudah masyhur itu kan sudah biasa artinya sudah suah di kita sudah suah jadi nang ya, yang kada tapi anu kan itu nah. Di ceritanya ketika beliau pergi ke Baitullahil Haram ziarah ke kubur, ziarah ke Baitullahil Haram berhaji, lalu kapal beliau tadi terdampar di atas karang. Yang akhirnya beliau minta pertolongan dengan karamah Tuan Si Saman Al-Madani. Maka dengan berkah karamah Tuan Si Muhammad Saman turunlah kapalku kata beliau dari atas karang. Padahal gak ada orang. Maka aku mengucap Alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinah, maka aku duduk di langgar Tuan Si Muhammad Saman seberapa lama.
Ketika aku hendak ke Makkah al-Musyarrafah, maka aku menghadap Tuan Si Muhammad Samman lalu aku kabarkan akan dia, hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim. Kata beliau ini bercerita lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua asma Allah, bahasa kita apa jua bacaannya supaya jangan itu yang dapat menolakkan dari kezaliman orang itu tadi. Maka jawab Tuan Si Muhammad Samman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulang pertanyaan itu 3 kali. Maka jawabnya pula seperti itu juga. Ada paham? Paham lah. Jadi Sidin kan bercerita tadi gini. Jadi sampai dijawab Sidin sebut namaku 3 kali. Bertanya pulang. Yang tapi tanya takut. Nabi Musa itu kisahnya yang di dalam surah Al-Baqarah itu kan gara-gara banyak bertakun. Bingung kayak ini ya. Lagi di Sidin. Tapi kadang-kadang lah orang wali itu pakai isyarah, ini nangalihnya jadi guru. Pakai isyarah tuh ada pakai hal. Ada orang wali itu pakai hal. Memberi petunjuk orang lain itu dengan secara hal. Kalau lisan yang ngomong kan paham kita. Paham. Lisan yang ngomong paham. Tapi kalau pakai hal itu hanya orang-orang yang dikehendaki oleh yang mengerti, paham. Karena kalau dikisahkan kayak itulah. Lalu setelah itu aku ulang-ulang kata beliau pertanyaan itu 3 kali, jawabnya seperti itu juga. Maka diketahuinya perasaan hatiku dan dikata, apakah engkau lupa kata beliau ketika kapal terdampar di atas karang. Diingat ke Sidin Ikam Bahri yang Ikam hendak ke sini itu kapalmu terdampar di atas karang yang memanggil namaku 3 kali itu lupa kah? Sebut namaku kalau 3 kali. Nah begitu katanya kalau menghadapi raja itu kan sebut namaku 3 kali. Itu berlaku sampai saat sekarang lah kalau kita hendak mencoba. Kalau ada orang yang final zalim itu, jadi guru bagus kita tuh musafir itu betawasul bagus juga. Anak musafir, tulak kemana kah? Musafir itu kan perjalanan yang menyambung kurang lebih misalnya 80 km. Jadi betawasul mudahan terjaga dari orang-orang yang jahat. Kalau ada orang yang berniat jahat dengan kita dijaga oleh Allah dengan berkat wali yang kita tawasuli. Siapa yang kita yakini wali? Kalau si Samman Al-Madani ini pasti yakin di kita, masa ada yakin masyhur sudah. Nah, masyhur sudah mau sampai ke percaya juga tak lalu juga ya kalau tak lalu. Kenapa jadi tak lalu? Guru-guru kita aja meyakini, masa kita orang nang kayak ini karena meyakini kan itu. Nah, meyakini jadi umpamanya kita meyakini si A atau si B wali betawasul kita lewat itu. Guru kumpul misalnya dengan berkah guru kumpul bismillah hadiahkan Fatihah. Nah, berkah guru kumpul kayaknya diberi Tuhan kayak itu. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya. Dimudahkan segala urusan-urusan hidup di dunia wal akhirah, dikabulkan semua hajat-hajat kita dunia akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim